Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para asatiz, guru kita semua, wakil dari pemerintahan, dari mulai Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik-adik semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. NASA, Badan Antariksa Amerika, mengadakan tes untuk astronot yang akan berangkat ke bulan. Dari 3.000 yang mendaftar, yang lulus tinggal 1.000. Dari yang 1.000 dites lagi tinggal 300. Dari yang 300 seleksi lagi tinggal 100. Dari yang 100 tes lagi tinggal 30. Dari yang 30 ini orang lulus terus sampai akhirnya ketika tinggal 10 dipilih 5, nama dia tidak keluar. Stres, depresi, malu, muntah-muntah, tidak selera makan, mengurung diri, menyalahkan Tuhan. Tapi di hari pesawat itu akan terbang, dia tetap juga nonton TV siaran langsung live. Ketika pesawat itu mulai lepas akan naik ke atas, belum sampai hitungan 1 menit, baru beberapa detik tiba-tiba pesawat itu meledak. Pam. Di saat itu juga dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan, untung saya nggak lulus. Cerita itu saya baca waktu saya kelas 2 SMP. Bukunya sampulnya warna hijau, tulisannya A cup chicken soup for the soul, 1 mangkok sup ayam untuk jiwa. Tidak ada cerita tentang Islam karena yang menulis ini bukan orang Islam, dan buku ini tidak ada cerita komen dari penulisnya. Dia cerita saja, dia ajak pembaca itu berpikir sendiri bahwa tidak semua yang terjadi dalam hidup ini bisa kita cerna dengan akal kita. Di detik yang sama kita mencaci maki Tuhan, mengatakan tidak adil, tapi justru belum sampai detik berikutnya kita sudah bersyukur atas hikmah yang luar biasa. Kalau menurut keinginan saya, maka saya maunya saya yang pertama tadi. Supaya kalau saya yang pertama, setelah itu kan saya tinggal menikmati. Terus terang dari tadi saya tidak ada nikmat-nikmatnya ini. Karena saya memikir apa yang mau kusampaikan nanti. Kalau menurut keinginan saya, kemauan saya mau yang pertama tadi. Habis itu barulah Ustadz Salim dan Ustadz Lukman. Tapi saya mesti ridho terhadap takdir ini. Saya heran juga, dari manalah Ustadz Salim bisa mendapatkan 2 makhluk yang unik tadi itu. Gimana dulu fit and proper testnya itu? Luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang nemani dia waktu pertama kali daftar ke kampus Ustadz. Saya yang nemani waktu ospek. Saya yang bawa waktu hujan-hujan lebat-lebat, waktu itu orang belum tahu Pak Ustadz. Tapi sekarang saya mesti datang ke pelaminan untuk mengucapkan barakallahu lakum Pak Ustadz. Mana keadilan Tuhan Pak Ustadz? Kok nanya sama saya? Sejak kapan Tuhan ngangkat saya jadi juru bicaranya? Saya mau bunuh diri aja Pak Ustadz. Matilah kau situ, kan urusanku. Masih banyak seat kosong di neraka jahanam.
Jadi malam ini tema kita ini tema paling berat ini. Ridho. Ridho ini adalah level yang tertinggi. Makanya ketika semua sudah masuk surga, insya Allah semua yang hadir ini masuk surga. Yang nonton online juga masuk surga. Cuman surganya online juga. Enggak, semua masuk surga insya Allah. Ada Habib. Mohon maaf, Habib Muhammad bin Anis. Begitu semua penghuni surga sudah masuk, lalu Allah bertanya, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, madza turidun, apa lagi yang kamu mau? Semua nikmat surga kamu sudah dapat. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa inaba wa qatba wa zaituna wa rumma. Semua kamu sudah dapat. Apa lagi yang belum? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami yang belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu ya Allah? Orang yang ridha menerima keputusanku. Hanya itu saja yang mendapatkan ridha Allah. Itulah kenapa kalau kita tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doa kita tidak minta surga. Surga nomor 2. Yang diminta adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga belum tentu dapat ridha, tapi minta ridha pasti dapat surga. Makanya ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah kami ridhamu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, semua mengatakan amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat ridha Pak Ustaz. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Ridha. Ridha ini sudah jadi bahasa Indonesia. Karena orang kita susah menyebut rela. Aku rela. Ridha bahasa Arabnya, rela. Kalau definisinya apa? Definisinya adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa senang, hati merasa tenang, hati merasa bahagia saat melewati pahit getirnya takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti senangnya hati saya malam ini melewati takdir sebagai pembicara yang ketiga. Apakah saya gelisah? Tidak. Saya menikmati, buktinya anggur habis setengah. Apakah saya risau melewati perjalanan ini? Tidak. Saya melihat wajah Ustadz Lukman, saya melihat wajah Ustadz Salim Afillah, saya ridho. Maka yang paling sulit dalam hidup ini adalah ridho. Tapi saya tidak mau juga adik-adik gara-gara ngaji ridho malam ini lalu nanti ridho ini disalahgunakan. Jangan sampai ridho ini ridhonya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, ustadznya benar, yang dengar enggak benar. Disekolahkan orang tua, dikirim ke Jogja, dikirim motor, dikasih uang transfer, disewakan rumah, kos-kosan, biaya full. Pulang bukan bawa ijazah, bawa istri. Sama lengkap sama cucunya sekalian. Kamu aku sekolahkan jauh-jauh, sampai jual tanah, sampai jual sapi. Kenapa kamu begini? Papa mesti ridha menerima takdir Allah. Sururul qalbi mimururil qada. Berbahagialah menerima takdir Allah. Disekolahkan, keluar kota, kirim uang, kirim duit, masukkan rekening, kasih ATM, pulang-pulang berbadan dua. Kenapa kamu melakukan perbuatan maksiat, buat dosa? Mama mesti ridha menerima ini semua. Ini adalah takdir Allah. Untung ibunya nggak ngaji sama saya. Kalau ibunya ngaji sama saya, pergi dia ke dapur, diambilnya batu gilingan. Ini takdir Allah juga katanya. Lemparnya ke kepala kau. Kau pikir kau aja yang tahu takdir. Jadi jangan sampai salah gunakan. Karena menerima takdir Allah itu tetap dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa bedanya? Kelompok kiri, kelompok kanan. Kelompok kiri mengatakan tidak ada itu yang namanya takdir.
Rukun iman cuma 5. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Stop. Mereka sudah bawa ke MK, tinggal 5. Sedangkan yang satu lagi pula mengatakan rukun iman itu 6, takdir, dan takdir sudah menguasai diri kita. Kita hanya seperti wayang yang dipermainkan oleh dalang. Dalang mengatakan ke kiri, kita ke kiri. Kita seperti daun kayu yang ditiup angin, tidak punya kuasa untuk melawan. Yang kelompok kiri namanya Mu'tazilah, yang kelompok kanan namanya Jabriyah. Dua-duanya firqah dhallah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan kita ikut Imam Abul Hasan al-Ash'ari, kita percaya takdir setelah ada usaha dan ikhtiar. Ada saatnya hidup ini memilih dan ada saatnya tidak bisa memilih. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara musayyar, dipilihkan oleh Allah sehingga dia tidak punya pilihan. Tapi ada masanya dia mukhayyar, dia punya pilihan. Kapan kita bisa memilih? Kapan kita tidak bisa memilih? Maka jangan sampai salah tentang takdir, karena ini nanti kaitannya tentang ridha. Kapan Ustadz Somad bisa memilih? Kapan tidak bisa memilih? Menjadi orang Sumatera, lahir di Sumatera, suku Melayu, itu pilihan atau ketetapan Allah? Ketetapan, nggak bisa milih. Memangnya dulu datang malaikat bawa kertas, mau lahir di mana? Nggak bisa. Ustadz Salim Afillah ditakdirkan jadi orang Yogyakarta. Ustadz Lukmanul Hakim Ayahman ditakdirkan jadi orang Pontianak. Ustadz Somad ditakdirkan jadi orang Sumatera. Tapi kami punya pilihan untuk bersama. Ada masanya memilih, ada masanya tidak bisa memilih. Makanya kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Tidak boleh benci orang, Somad Sumatera, nggak boleh. Raja Jawa, nggak boleh. Karena ini takdir. Tapi ada masanya kita bisa memilih. Ustadz Somad memilih apakah makan anggur atau makan jeruk. Saya punya kuasa untuk milih. Anggur pun ada 2 pilihan, anggur merah atau anggur hijau. Kebetulan dua-duanya ada karena memang lagi musim koalisi. Jadi saya punya kuasa untuk memilih. Begitu juga dengan mahasiswi yang na'udzubillah pulang dalam keadaan hamil, lalu ditanya orang tuanya, kenapa kau pulang hamil? Ini takdir Allah. Terus waktu pacaran itu kau tak punya pilihan. Antara mengatakan waktu pacarmu itu nanya, kita pergi ya yang, kau waktu itu ada pilihan atau tidak? Kan ada pilihan. Iya Pak Ustadz, tapi pilihannya 2, mau mengatakan iya aja atau iya banget ya. 2 kali kau berdosa. Dosa yang pertama, kau buat dosa. Dosa yang kedua, kau mengkambing hitamkan agama, menyandarkan dosamu kepada Tuhan. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka buat dosa-dosa saja. Tapi kau lebih jahat, sudah buat dosa, nggak ngaku berdosa, menjadikan agama sebagai legitimasi dosa. Jadi ada masanya kita bisa memilih dan kita tidak bisa memilih. Antara datang malam ini untuk dengar tausiah dengan pergi nonton dengan pacar, antara datang malam ini untuk hadir dalam uang sinawang atau keluyuran yang nggak tahu ujung pangkalnya, itu pilihan. Saya pilihnya alhamdulillah Pak Ustadz, 2 saya pilih. Habis itu sini, setelah ini baru ke sana. Ini namanya pasang 2 kaki, neraka sebelah, di surga sebelah. Ya kalau bagi saya Pak Ustadz, ya terserah aja lah. Nanti di akhirat kalau memang betul-betul akhirat itu ada yang masuk surga. Kalau kebetulan nggak ada, ya saya kan udah buat dosa. Nggak bisa begitu. Kita punya keyakinan namanya akidah. Akidah itu adalah 2 tali yang disimpul mati.
Akidah itu simpulnya bukan simpul tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Akidah simpul mati, pegang sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Menjadi orang Sumatera pilihan Allah, bukan pilihan saya. Tapi antara datang ke pengajian atau tidak datang, pilihan ada pada kita. Antara pacaran atau tidak pacaran, itu keterpaksaan atau pilihan. Memang susah lagi jawab kalau memang kurang cairan, dehidrasi memang gitu. Ustadz Somad datang pakai kertas pertanyaan-pertanyaan. Saya setiap pertanyaan suka saya pakai kertas, karena dengan kertas orang itu berani jujur, karena nggak ada namanya di situ. Saya baca kertas, Ustadz, berdosakah mencintai istri orang? Sekarang saya tanya, jatuh cinta itu pilihan atau bukan pilihan? Enggak, jatuh cinta bukan pilihan. Buktinya kita tidak bisa memaksa diri kita untuk jatuh cinta, dan kita tidak pula bisa membatalkan cinta. Kalau sudah jatuh cinta lalu suruh cancel, nggak bisa. Jatuh cinta bukan pilihan, tapi nge-WA bini orang pilihan. Faham? Jatuh cinta bukan pilihan, tapi berusaha untuk nyari namanya, nyari nomor WA-nya, lalu mengganggunya, itu pilihan. Sampai di sini faham? Jadi kalau kita jatuh cinta sama istri orang, itu adalah ujian. Maka lawanlah. Dengan apa melawannya Pak Ustadz? Datanglah ke pengajian. Dia nggak hilang juga Pak Ustadz. Mandi taubat. Apalagi di Yogyakarta. Pergi ke Kulon Progo. Saya lihat dari sebelum mendarat ada lautan yang ombaknya deras sekali. Mandi kau di sana. Insya Allah hilang sekarang keinginan untuk mengganggu bini orang hilang. Kau pun hilang sekalian di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha, kita berikhtiar, ternyata tidak sesuai kenyataan dengan keinginan, maka disitulah yang disebut dengan ridha. Sururul qalbi, hati merasa tenang, bimururil qada, melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama masyhur, terkenal, viral di Irak. Tapi zaman dulu ulama terkenal itu yang tahu wajahnya cuman murid-muridnya aja. Yang enggak murid enggak tahu wajahnya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada banner dan baleho. Ini ulama orangnya sangat rendah hati, zuhud. Dia sudah meninggalkan dunia beserta isinya. Maka saat dia akan pergi melaksanakan ibadah haji, dia mencari, waktu itu berangkat haji itu pakai kafilah. Assalamualaikum ketua kafilah. Waalaikumsalam. Saya mau ikut rombongan berangkat haji. Ya silakan. Ketua kafilah nggak tahu karena dia nggak ngaji bahwa yang datang ini ulama besar. Ya silakan. Tapi kalau bisa saya berangkat, yang berangkat gratis ada nggak? Waktu itu kebetulan travel Van Diego belum ada lagi. Kamu boleh ikut dengan rombongan ini dan kamu jadi tukang masak. Ayolah kalau gitu jadi tukang masak nggak apa-apa, berangkat. Akhirnya dia ikut pun rombongan kafilah untuk berangkat ke tanah suci jadi tukang masak. Namanya ulama, biasanya cuma baca kitab, kurang terlatih masak, apalagi masak untuk orang banyak. Begitu masak gosong, hitam itu nasi. Datang ketua kafilah, kamu tukang masak? Iya. Dia tempeleng itu ulama besar, opak, tempeleng. Nah, akhirnya latihan masak terus sampai ke tanah suci Makkah. Begitu tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, heran ketua kafilah. Dia tengok semua orang mengerumuni tukang masak ini. Loh, siapa ini? Kenapa orang ramai mengelilingi dia? Lalu kemudian ditanya, itu siapa?
Itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar dari Kufah, Irak. Kenapa? Itu tukang masak saya. Itulah ulama yang selama ini dicari-cari orang, selevel dengan Imam Malik bin Anas. Bedanya Imam Malik masyhur, sedangkan dia mastur, tertutup kewaliannya. Ketua kafilah merasa berdosa, lalu dia pun datang, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya mohon maaf, saya ketua kafilah yang sudah menempeleng kamu. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Orang yang masak gosong memang layak ditempeleng. Saya, bagaimana supaya saya tidak dihormati orang, bagaimana supaya saya tidak dicium tangan orang, bagaimana supaya saya tidak dipuja-puji orang? Mestinya saya melamar jadi tukang masak ke Vandego. Tapi masalahnya sekarang nggak bisa begitu, karena semua orang tahu. Kalau saya melamar tukang masak, orang tahu. Makanya kalau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah di Pekanbaru, saya nyetir sendiri. Kalau istri minta bawa akan belanja, minta bawa ke pasar, saya nyetir sendiri. Saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya pakai topi. Disitulah kita akan terasa sakitnya diusir tukang parkir. Sana. Disitulah terasanya diri ini nggak ada apa-apanya saat melewati pintu angkatan udara. Masuk dalam, ada stikernya? Nggak ada. Urus stiker dulu, urus stiker. Padahal kalau kita mau kan tinggal buka bukan buka masker aja. Tapi kita mau merasakan sakitnya. Pergilah ke bank untuk ngantri nyetor uang. Sana Pak, begitu sudah mendekati ke tempat ngantri, apa kata petugasnya? Mohon maaf, sebentar lagi azan zuhur. Bank Syariah Islam, jadi dia tidak pakai istirahat, dia bilang sebentar lagi azan zuhur Pak. Padahal kan kalau kita mau kita tinggal bilang, kan aku yang ngasih tahu sholat zuhur itu kan. Sururul qalbi bimururil qada, hati merasa tenang saat takdir Allah itu terjadi. Iya, tapi Ustadz ngomong begitu kan setelah melewati masa pahitnya. Waktu sedang pahit-pahit itu gimana perasaannya Pak Ustadz? Ayatnya hilang, hadisnya melayang. Jangankan selevel Abdul Somad yang tidak ada apa-apanya, orang yang selevel Umar Ibnul Khattab, ketika berita takdir itu datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kupancung kepalanya, kata Umar. Umar yang begitu hebatnya tetap menerima takdir itu berat, tapi ada orang lain yang mengingatkan. Saat pedang Umar terhunus, siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya, kata Umar. Apa kata Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul sebelum dia meninggal. Ibrahim alaihissalam meninggal, Musa alaihissalam meninggal, Sulaiman alaihissalam meninggal, Daud alaihissalam meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Kita ini tidak bisa sendiri saat melewati takdir. Tak bisa kita menasihati diri kita sendiri, maka kita perlu orang lain. Watawasau bil haq watawasau. Saya malam ini bercerita tentang ridha, tentang hati yang lapang menerima takdir Allah. Tapi nanti begitu datang ujian, siapa yang akan mengingatkan saya? Yang mengingatkan saya adalah Ustadz Salim Afillah. Ustadz Salim akan mengirimkan potongan video yang diedit oleh tim yang sudah lama dilatih dari teras dakwah tadi. Ingat pesan Ustadz Somad ketika kita berada di Yogyakarta? Oh iya betul, datang lagi video kiriman dari Ustadz Luqmanul Hakim. Kan ini yang Ustadz bicarakan waktu kita malam itu bertiga, Uang Sinawang. Oh iya betul Ustadz. Maka kita diingatkan orang lain.
Jadi kalau adik-adik punya kawan, punya sahabat yang selalu mengingatkan untuk sabar, yang selalu mengingatkan untuk ridha, maka kalau ada teman yang baik begini, yang mengingatkan kita untuk selalu datang kajian, yang mengingatkan untuk selalu datang ke Jogokarian, yang mengingatkan selalu datang untuk ke teras dakwah, yang mengingatkan dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ada teman seperti ini, baik seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Ini yang susah zaman sekarang. Tadi Ustaz bicara tentang ridho, ya ridho. Lalu bagaimana dengan sabar? Sabar itu di bawah ridho. Karena sabar itu imsakun nafsi anil jaza, menahan diri dari gelisah. Itu sabar namanya. Kita sedang berdiri, tiba-tiba lalu kemudian ada orang yang nginjak kaki kita. Dia injak kaki kita, kita tahan diri kita untuk berkeluh kesah. Itu namanya baru sabar. Diinjak kaki kita, lalu kita tidak. Itu namanya sabar. Tapi orang yang nginjak itu kita sanggup membalasnya. Oh saya Pak Ustadz sering gitu, kaki saya diinjak, kamu gak ngelawan? Enggak, kenapa? Yang nginjak saya bintang 2 Pak Ustadz. Itu bukan sabar, takut. Yang paling bawah takut. Karena jabatannya, karena kekuasaannya, karena pangkatnya. Sebetulnya sanggup membalas, tapi tidak mau membalas. Itu namanya sabar. Tapi ada yang lebih hebat lagi di atas sabar, ridha. Apa dia? Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu yang mengirimkan takdir itu Allah, yang menaikkan derajat Allah, yang menjatuhkan juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Menurut kita tidak baik, menurut kita ini baik, ini tidak baik, tapi menurut Allah semuanya baik. Ada seorang anak kecil umur 5 tahun minta pisau ke ibunya. Andai nanti ditakdirkan jadi ibu, insya Allah ibu-ibu yang solihah, insya Allah, amin. Datang anak kecil minta pisau, mama minta pisau. Kira-kira dikasih atau enggak? Enggak dikasih. Kenapa enggak dikasih? Karena menurut ibu ini pisau berbahaya, tapi menurut anak pisau ini baik. Menurut anak pisau ini baik, dia mau main potong-potong, dia mau main masak-masak, dia mau main, menurut dia pisau ini baik, menurut ibu tidak baik. Beda logika anak dengan ibu. Ibu saja bisa beda dengan anak, apalagi cara pandang Allah dengan kita. Jadi sebenarnya kita meminta itu menurut Allah atau menurut kita? Mintalah yang baik menurut Allah. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini, tidak hanya anak muda, anak tua juga, minta ini bukan menurut Allah tapi menurut dia. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Ini apa ini? Ini berarti memaksa Allah untuk mengikuti kemauan dia. Kalau keinginanmu sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah ingin kau jadi orang yang bersyukur. Kalau keinginanmu belum sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah ingin menjadikanmu sebagai orang bersabar. Tapi ada di atas sabar, sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang walaupun takdir itu pahit. Itu yang nikah di hotel itu pacar kamu dulu kan? Iya bro. Terus kamu kok senyum-senyum aja dia nikah dengan orang lain? Ya biar aja, dia kan udah saya cicipin. Nauzubillah. Ini yang kebetulan yang ngomong playboy cap tupai. Semua pohon kelapa berlubang dibuatnya. Ini bukan sururul qalbi bimururil qada. Dia senang bukan karena takdir Allah, tapi karena dia sudah menggarap anak orang lain. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini tidak betul, ini tidak benar. Tapi kalau orang hatinya tenang karena takdir Allah SWT, bro, iya, itu yang nikah di, itu kan yang dulu sering kamu antar, yang sering kamu katanya kamu menikah dengan dia, iya. Terus kok dia nikah dengan orang lain gimana? Saya yakin dengan ketetapan Allah, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor.
Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Togar begitu pulang ke kos-kosan di kamar, ternyata di depan manusia saja begitu. Besok bengkak biji mata sebesar telur ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomong begitu kan pas melewati takdir. Betul. Pas sedang Ustaz dalam keadaan takdir Allah yang begitu pahit, bagaimana? Ya saya nggak ceramah. Mana mau ceramah, mata kita pun basah menangis. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang diundang Allah untuk kembali menghadapnya hanya orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Orang Jogja kuliah bertahun-tahun di Amerika, saat pulang ke Jogja itulah tempat yang paling dirindukan. Rindu dengan gudegnya, rindu dengan keindahannya, rindu dengan cantik kotanya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah. Coba lihat sifatnya, radiyatan mardiyah, yang kembali kepada Allah dalam keadaan senang, tenang, kenyang, lenang, bahagia. Itu hanya yang ridha. Radiyatan, ridha, mardiyah, diridhai. Ridha dan diridhai. Siapa yang lebih dulu ridha? Kita ridha kepada takdir Allah, barulah Allah meridhai kita. Mana dalilnya? Radiyatan mardiyah. Kita dulu ridha, baru Allah meridhai kita. Makanya sebelum matahari terbit kita ridha, raditu billahi rabba. Kita maunya tidur sampai jam 8 pagi, hari libur, hari Ahad, kita maunya tidur sampai jam 9 pagi. Tapi Allah mau kau bangun jam 4. Ikut kemauan kita atau kemauan Allah? Ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba, saya bangun jam 4 subuh, ridha kepada Allah. Jadi ridha ini bukan hanya sekedar takdir, ridha mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya ridha dengan kesakitan ini Pak Ustadz, saya ridha dengan calon saya diambil orang Pak Ustadz. Bangun jam 10. Ridha apa itu? Ridha sesuai dengan yang Allah mau. Subuh ridha, zuhur ridha, asar ridha, maghrib ridha, isya ridha. Maunya membuka aurat, rambut sarang tawon. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Mohon maaf Pak Bupatinya itu semua. Maunya terbuka aurat, tapi Allah mengatakan tutup. Ikut kemauan diri atau ikut Allah? Ikut Allah. Ridha. Ridha, sukunul qalbi, hati merasa tenang, ila ikhtiaril rabbi lil abdi, mengikut pilihan Allah. Ini pilihan ada dua, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur, ada jalan fujur, jalan dosa, jalan jahat, jalan maksiat. Wa taqwaha, jalan pahala, jalan baik, jalan taat. Kita sedang berada di simpang jalan. Ketika kita tenang melewati yang dipilihkan Allah, disitulah anak muda ganteng-gantengnya, muda-mudanya main ke mall, tiba-tiba datang itu Tante Girang melemparkan nomor handphonenya dengan kertas secuil, diambil oleh si anak muda. Dia lihat, langsung dia sobek-sobek, dia remuk-remuk, dia buang ke dalam tong sampah. Kenapa? Raditu billahi rabba, aku ridha dengan hukum Allah bahwa berzina ini adalah haram. Dulu anak muda yang model begini kalau dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan ke temannya, temannya akan berkata, kau adalah orang yang ridha dengan hukum Allah. Sekarang kalau dia cerita, bro, tadi aku dari mall, terus ada yang lempar kertas, aku lihat, aku rumah, aku buang. Apa kata temannya? Kau bodoh. Kesempatan gak datang 2 kali, bro. Itulah doamu yang terkabul selama ini. Iya, tapi ini maksiat, ini dosa. Kan bisa sholat sunat taubat.
Kan bisa zikir, astagfirullah. Memang setan sekarang canggih-canggih ya. Kalau setan zaman dulu kita bacakan ayat kursi selesai. Setan sekarang lengkap dengan kursinya sekalian, baru dia selesai. Jadi ketika hati kita tenang saat menjauhi maksiat, hati kita tenang menjauhi zina, hati kita tenang menutup aurat, hati kita tenang diajak main judi, tapi kemudian ketika datang yang bawa narkoba, pesta ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, bro, ayo kita mabuk-mabuk yuk, haram, aku yang bayar, oke. Ternyata tidak buat maksiat bukan karena hati tenang menjaga hukum Allah, tapi karena nggak ada yang bayar. Kau hari ini apa? Hari Senin, hari Selasa kita puasa. Masa anak muda puasa? Nih ada uang, ayo kita makan. Aku puasa, aku yang bayar. Oke. Membatalkan puasa kan nggak apa-apa Pak Ustadz. Betul, kalau membatalkannya dengan yang amal yang mubah, yang sunat. Tapi kalau membatalkan dengan perbuatan maksiat dan dosa, sururul qalbi bimururil qada, hati merasa tenang saat terjadinya keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya yang ceramah ini juga bisa tenang menerima takdir Allah. Di tahun yang sama, di saat yang sama, dalam keadaan sulit mencari kerja, ikut tes CPNS, lulus jadi dosen UIN Suska. Di tahun yang sama datang surat, saya diterima jadi dosen di College University Islam Bandar Sri Begawan, KUPUS namanya, College University Perguruan Agama Islam Sri Begawan, masih ada sampai sekarang. Pontang panting masuk hutan, keluar hutan, pontang panting cari kerjaan, filenya masih saya simpan di folder laptop saya. Berapa semua surat lamarannya Ustaz? 17. Satu pun nggak ada yang manggil. Waktu itu Ustaz merasakan sururul qalbi bimururul qada. Tuhan itu hilang-hilang timbul. Dunia ini sempit. Masih ada saya simpan di folder surat lamaran ke ini, surat lamaran ke sini, surat lamaran ke sini, surat lamaran ke sini. Ngelamar anak gadis, nggak nampak anak gadis, laki-laki semua dunia ini. Lalu kemudian ketika diberikan Allah, saya dengan nasihat ibu saya memilih menjadi dosen di UIN. 2009, 2010, 2011, 2012, 10 tahun setelah itu 2017 pertama kali saya datang tausiah ke Brunei Darussalam. Hari ini saya setahun datang 2 kali, mesti memberikan kuliah umum ke 3 universitas yang memberikan saya gelar profesor. Yang pertama University Islam Sultan Syarif Ali Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam, yang kedua University Malaysia Sabah UMS, yang ketiga University Islam Melaka. 3 ini saya mesti datang kuliah. Apa kata ibu yang mengantarkan surat panggilan dulu? Andai kau langsung diterima jadi dosen dulu Mat, mungkin kau sampai hari ini hanya mengajar dosen. Tapi sekarang kau tetap bisa berdakwah, kau tetap bisa masuk ke pedalaman, kau tetap bisa jadi dosen, kau tetap bisa berikan kuliah umum. Ada rahasia Allah yang kita tidak tahu, tapi setelah melewatinya baru tahu. Waktu sedang mengalaminya itu ayatnya terbang, hadisnya melayang, nasihat orang seperti bumerang. Loh kalau begitu Ustadz menjalaninya, kenapa Ustadz suruh kami sabar? Ya memang begitu, karena ketika ada orang meninggal dunia, yang menasehati itu orang lain. Sabar ya Bu, ini anak titipan Allah, ini pemberian Allah, ini karunia Allah. Sabar Bu, akan diganti Allah dengan anak yang soleh, anak baik. Begitulah nasihat dia kepada orang saat mengalami musibah. Begitu anak dia meninggal, nangisnya 2 kali lipat kuatnya. Makanya sabar itu sabr, sod ba ra, diambil dari tanaman namanya sabbar. Sabbar itu pohon kaktus.
Pohon kaktus itu bagaimana? Potong pohon kaktus, peras airnya, masukkan ke gelas, minum. Pahit. Tapi orang saat di gurun pasir, panas, tidak ada mata air, maka air kaktus yang pahit itu pun bisa diminum. Pohon kaktus pohon yang paling tidak enak dilihat. Kenapa? Berduri-duri. Bunga mawar cantik, mekar, wangi, kembang, harum semerbak. Bunga kaktus kau cium, baunya tak ada, silap-silap hidung bengkak. Jadi sesuailah bahwa sabar itu adalah dari sabar, yaitu pohon kaktus, airnya pahit, durinya banyak, bunganya tidak harum semerbak. Tapi tolong bagi para pencinta kaktus, jangan saya disomasi gara-gara ini. Karena ini ngiri-ngiri sedap juga ini barang. Nah, ada lagi yang di atas sabar. Apa dia? Ridha. Jangan beramal karena ingin surga, karena hanya kau dapat surga. Tapi kalau kau beramal ingin dapat ridha Allah, maka Allah janjikan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan Allah. Kenapa? Fatarda. Karena yang ridha menerima ketetapan Allah yang paling kuat adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Belum lahir ke dunia ayahnya meninggal, lahir ke dunia ibunya meninggal, dibesarkan kakeknya meninggal, dilindungi pamannya meninggal, istri tempat berbagi cerita suka dan duka yang menyelimuti saat kedinginan ketakutan di Gua Hira, istri pun meninggal. Anak perempuannya 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, tiga-tiganya meninggal saat Nabi masih hidup. Cuman Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Anaknya 3 laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, meninggal juga anak dari Khadijah. Lahir 1 anak laki-laki, Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, meninggal juga. Berjalan kaki dari kota Makkah menuju Taif. Kenapa jalan kaki? Kenapa tidak naik kuda? Karena kalau naik kuda dicurigai akan lari, maka dia jalan kaki sampai ke Taif. Tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tak disambut dengan karpet merah, tak disambut dengan pentas, tak disambut dengan bunga-bunga, disambut dengan lemparan batu oleh orang Thaqif. Tapi dia tetap sururul qalbi bimururil qadha. Saat itu apa yang dia bacakan? Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan segala keluh kesah, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan yang melindungi segala orang-orang yang lemah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Andai kakimu yang berdarah itu menetes darahnya ke tanah Taif, rata orang Taif ini semuanya, Nabi langsung mengusap kakinya. Dia takut darah itu menetes ke bawah. Andai sayalah yang diberi tawaran waktu itu, hai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, maka semua haters itu akan mati. Langsung saya gesekkan, hancurkan, matikan semua. Sururul qalbi bimururil qadha. Hatinya tetap tenang saat takdir itu terjadi. Lalu kemudian datang lagi malakul jiwal, malaikat yang menjaga semua bukit-bukit. Bukit yang paling besar Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'aiqian. Apa kata malakul jiwal? Ya Muhammad, tunjukkan bukit yang mana antara Jabal Abi Qubais dengan Jabal Qu'aiqian, akan kucabut, kutimpakan ke Taif, rata mereka semuanya dengan tanah. Apa kata Nabi? Allahumma akhrij min aslabihim, keluarkan dari tulang sulbi mereka, maksudnya anak cucu mereka, alladzi ya'buduka wa la yusyrika bika syai'a, orang yang akan mentauhidkanmu, menyembahmu, dan tidak akan mensyirikkanmu dengan satu apapun. Doa Nabi itu dikabulkan Allah. Sekarang Taif itu 100% muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kira-kira adik-adik saya yang calon istrinya, yang buah hati belayan jiwanya, yang ditunggu selama 14 semester, karena memang lama dia nulis skripsi,
Tiba-tiba di hari wisudanya lain yang ngantar, tiba-tiba langsung dibawa ke pelaminan. Sanggupkah kalian mendoakan, ya Allah keluarkan dari tulang sulbinya Abu Jahal, Abu Lahab? Sanggupkah kalian datang ke atas pentas mengucapkan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma? Bunyi doanya mungkin sama, tapi saat mengucapkannya berbeda. Hilang tahsin yang diajarkan Ustadz Hamad selama ini. Makharijul huruf hilang semua. Kenapa? Rapat gini. Allah ingin kita mentauhidkan Allah. Makanya orang sebelum berzikir, aku tidak berzikir nyari kebal, aku tidak zikir nyari terbang di atas awan, aku tidak berzikir mencari jalan di atas air. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang kami cari dalam hidup ini hanyalah ridhamu. Doakan supaya Ustadz Somad tausiah ini mencari ridha Allah. Doakan supaya Ustadz Somad masuk ke pedalaman mencari ridha Allah. Saya kalau jadwal ke Yogyakarta nggak pernah saya nanya sekalipun sama Mas Ale, nanti saya tinggal di hotel mana, nanti perjalanannya ke masjid mana aja, ke tanah lapang mana aja, nanti kita masuk ke Merapi Merbabu berapa lama, jadwal saya kemana, saya naik pesawat apa, nggak pernah saya tanya sekalipun. Kenapa saya nggak bertanya? Karena hati saya senang menerima keputusannya. Kenapa Ustaz senang? Karena saya tahu ini yang ngatur Ustaz Salim. Karena kenal, kita bisa tenang terhadap keputusan Allah kalau kita kenal dengan Allah, ma'rifatullah. Itulah mengapa kita diajarkan ma'rifatullah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kita tahu bahwa Allah berjanji Dia akan menolong, Dia akan mengangkat, Dia akan memuliakan. Innaka la tukhliful. Kalau dengan Ustadz Salim saja saya tidak ragu sedikit pun, saya tidak perlu nanya-nanya jadwal, saya tidak perlu mohon-mohon minta-minta, apalagi kepada Dia yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan Ustadz Salim. Saya kalau mau ke Pontianak tidak pernah sekalipun nanya ke Ustadz Lukman, nanti 4 hari itu di mana aja, saya nginap di mana, nanti ada acara naik sampan perahu di Sungai Kapuas atau enggak, saya nanti ada acara jalan-jalan atau tidak. Saya tidak pernah tanya. Kenapa? Karena saya kenal bahwa Ustadz Lukman tidak akan mengecewakan saya. Andai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, saya tetap senang. Kenapa? Karena bukan masalahnya di mana, masalahnya bukan acara apa, tapi masalahnya adalah saya sedang bersama dengan siapa. Bersama dengan Ustadz Lukman, bersama dengan Ustadz Salim, semuanya menjadi indah. Bagaimana dengan yang menciptakan Ustadz Lukman dan Ustadz Salim? Tapi tidak semua ustadz-ustadz yang datang ke Riau tenang jalan dengan saya. Kenapa? Karena saya beberapa kali mengecewakan mereka. Buktinya ada Habib yang takut jalan sama saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kenal dengan orang dengan baik, maka semuanya berawal. Dari mana datang ketenangan hati? Dari husnuzan. Dari mana datang husnuzan? Dari kenal. Tak kenal maka tak sayang. Hadirilah kajian-kajian yang mengenalkan dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, apapun yang dilakukan Allah akan mendatangkan ketenangan. Seorang ibu yang anaknya terbunuh di Palestina, dibunuh oleh tentara Israel, laknatullah, mudah-mudahan Allah menolong Palestina. Datanglah tetangganya memberikan kabar, sabar ya bu, sabar, anak ibu sudah meninggal dunia. Si ibu menangis, berurai air mata, bersimbah air mata, meneteskan air mata, bermandikan air mata. Ibu jangan bersedih, anak ibu sudah meninggal syahid. Apa kata si ibu? Saya menangis bukan karena anak saya meninggal syahid, saya menangis kenapa yang meninggal cuma satu, kenapa tidak semuanya syahid?
Kita memandang dengan pandangan kita, ingin menyabarkan orang lain. Ternyata orang yang menerima takdir Allah, dia sudah berada pada maqam ridha, sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang dengan berjalannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Doakan, karena hidup ini masih panjang. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok pagi, esok malam berikutnya. Doakan supaya Ustadz Salim, Ustadz Abdul Somad menjalani hidup ini merasa tenang dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Bagi yang ada senter flash di handphonenya, tolong hidupkan. Yang tidak bisa hidup, buang jauh-jauh. Jangan dibuang, simpan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan barakat sholawat, barakat para guru-guru kita, barakah zikir kita, barakah majelis ilmu, Allah menurunkan ketenangan ke hati kita, sehingga di sisa hidup kita ini apapun yang datang nanti ke depan, kita bisa ridho menerima takdir Allah. Datang yang baik, kita bersyukur. Datang yang kurang baik menurut kita, kita bersabar. Diuji terus sampai akhirnya dari sabar naik menuju ridho dan senantiasa husnuzan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun malam ini kita akan pulang ke rumah masing-masing, sesungguhnya kita selalu bersama dalam doa. Doa supaya kita senantiasa Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami termasuk orang yang ridha menerima takdir-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal masrurin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang senang, berbahagia bimururi qada'ik, ketika melewati takdir-Mu ya Allah. Karena yang menurunkan takdir itu Engkau, dan yang membuat hati kami bahagia juga Engkau ya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.